banyaknya wahyu dan berita-berita gaib, serta wafatnya saudara laki-laki beliau. Dalam buku ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam juga menulis beberapa wahyu beliau. Beberapa di antaranya akan tepat untuk disebutkan di sini karena peristiwa-peristiwa selanjutnya menunjukkan apakah wahyu tersebut benar atau salah. Sebuah ilham yang berbunyi, seorang pemberi peringatan telah datang ke dunia, tetapi dunia tidak menerimanya. Namun Tuhan akan menerimanya dan akan menyatakan kebenarannya dengan serangan-serangan yang sangat dahsyat. Tazkirah halaman 104. Ilham kedua berbunyi, mereka akan datang kepadamu dari setiap jalan yang jauh, dan mereka akan datang dari setiap jalan yang jauh. Para raja akan mencari berkah dari pakaianmu. Tazkirah halaman 10 edisi keempat. Ini adalah wahyu-wahyu yang diterbitkan dalam Barahin Ahmadiyah pada tahun 1884 ketika beliau berada dalam keadaan sebagai orang yang tidak dikenal di dunia. Namun begitu buku ini terbit, kemasyhuran beliau menyebar ke seluruh India dan banyak orang mulai memandang penulis Barahin Ahmadiyah sebagai orang yang akan menjadi nakhoda Islam dan akan menyelamatkannya dari serangan-serangan musuh. Pemikiran mereka ini benar, tetapi Allah Ta'ala akan memenuhinya dengan cara yang berbeda. Peristiwa-peristiwa akan membuktikan bahwa orang-orang yang pada hari-hari itu siap mengorbankan nyawa mereka untuk beliau akan menjadi haus akan darah beliau dan akan berusaha dengan segala cara untuk mencelakakan beliau. Dan penerimaan beliau tidak ditakdirkan melalui bantuan manusia, melainkan melalui serangan-serangan dahsyat dari Allah Ta'ala. Pada tahun 1884, saudara laki-laki beliau juga meninggal dunia, dan karena saudara beliau itu tidak memiliki anak, maka beliau alaihissalamlah yang menjadi ahli warisnya. Namun, pada saat itu pun beliau tidak mengambil alih harta warisan untuk menghibur janda saudaranya. Atas permintaan janda tersebut, separuh bagian warisan ditulis atas nama Mirza Sultan Ahmad Sahib yang secara resmi telah diadopsi oleh istri saudara beliau. Beliau dengan jelas menulis bahwa adopsi tidak diperbolehkan dalam Islam, tetapi untuk menghibur dan merawat janda Mirza Ghulam Qadir almarhum, beliau dengan senang hati memberikan separuh dari hartanya. Bahkan separuh yang tersisa pun tidak beliau kuasai, melainkan tetap dalam penguasaan kerabat beliau untuk beberapa waktu. Orang-orang mulai berdatangan kepada beliau, pernikahan kedua, dan pengumuman pendakwaan kebenaran. 1,5 tahun pasca kewafatan saudaranya, beliau alaihissalam menikah untuk kedua kalinya di Delhi berdasarkan wahyu ilahi. Karena Barahin Ahmadiyah telah diterbitkan, beberapa orang mulai datang untuk menemui beliau, dan Kadian yang terletak di tempat terpencil menjadi tempat tinggal sementara bagi tamu-tamu yang datang setiap 1 atau 2 bulan sekali. Dan seiring dengan meningkatnya pengetahuan orang-orang tentang Barahin Ahmadiyah, popularitas beliau semakin meningkat. Dan justru Barahin Ahmadiyah inilah yang setelah membacanya, seorang manusia agung yang kecakapan dan keilmuannya diakui oleh kawan maupun lawan, dan yang di lingkaran manapun dia duduk, baik di kalangan orang Eropa maupun penduduk lokal, membuktikan kecakapannya, menjadi sangat mencintai dan terpesona oleh beliau. Dan meskipun dia sendiri dicintai oleh ribuan orang, namun dia menganggap mencintai beliau alaihissalam sebagai kebanggaannya. Yang saya maksud adalah guru yang saya hormati, yaitu Hadrat Maulana Hakim Nuruddin Sahib radhiyallahu anhu, yang pada saat penerbitan Barahin Ahmadiyah adalah seorang dokter pribadi Maharaja di Jammu. Beliau membaca Barahin Ahmadiyah di sana dan menjadi begitu terpesona sehingga tidak melepaskan hubungan dengan Hadrat Sahib alaihissalam hingga akhir hayatnya. Pendeknya, pengaruh Barahin Ahmadiyah mulai terasa secara bertahap dan beberapa orang memohon kepada beliau agar beliau menerima baiat. Tetapi beliau alaihissalam selalu menolak untuk menerima baiat dan selalu menjawab bahwa semua urusan kita berada di tangan Allah Ta'ala. Hingga akhirnya tibalah bulan Desember 1888 ketika beliau diperintahkan melalui wahyu
untuk menerima baiat dari orang-orang. Dan baiat pertama terjadi pada tahun 1889 di Ludhiana, di rumah seorang yang mukhlis bernama Mia Ahmad Jan. Yang pertama kali baiat adalah Hadrat Maulana Hakim Nuruddin radhiyallahu anhu. Dan pada hari itu sekitar 40 orang melakukan baiat. Setelah itu, secara perlahan beberapa orang terus bergabung dalam baiat. Namun pada tahun 1891 terjadi perubahan besar lainnya, yaitu Hadrat Mirza Sahib diberitahu melalui wahyu bahwa Hadrat Isa Nasri alaihi salam yang kedatangannya kembali diyakini oleh baik umat muslim maupun Kristen telah wafat, dan telah wafat sedemikian rupa sehingga tidak akan kembali lagi. Dan bahwa yang dimaksud dengan kedatangan kedua Isa alaihi salam adalah seseorang yang memiliki sifat-sifat beliau, dan orang itu adalah beliau sendiri. Ketika beliau merasa yakin tentang hal ini dan berulang kali dipaksa melalui wahyu untuk mengumumkannya, beliau terpaksa bangkit untuk tugas ini. Wahyu ini diterima di Kadian. Beliau berkata di rumah bahwa sekarang beliau telah dipercayakan dengan suatu hal yang akan menghadapi penentangan keras. Setelah itu, beliau pergi ke Ludhiana dan pengumuman sebagai Masih Maud dibuat pada tahun 1891 melalui selebaran.